Dulu para sahabat-sahabat maka adalah istilah yang disebut Darul Arkom, di rumahnya Pak Arkom itu belajar studi Quran. Jadi Kanjeng Nabi itu mengalami dua proses, dari belajar mengajar. Makanya kan aku kemarin bilang dalam bahasa Jawa, koniku ojo nek wis koniku kudune nek gak ngaji ngulango, nek gak ngulang ngaji ojo orang ngaji orang ngulang. Untuk apa lu hidup? Kalau lu hidup, lu belajar. Kalau nggak lu belajar, lu ngajar. Jangan lu nggak belajar, nggak ngajar. Maksudnya belajar Quran ini. Gitu loh. Ya. Oke. 6 ya, dari Jibril ya. Yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat ya. Dua ujung busur panah atau lebih dekat ya. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan? Apa yang telah diwahyukan ya. Dan hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Itu loh. Ya, jadi abdihi ya itu jatuh ke Kanjeng Nabi Muhammad. Clear ya? Oke. Nanti kamu bisa cari lagi. Baik, karena abdihi ini banyak. Aku kan nggak bisa. Ya namanya contoh itu kan cukup 3 atau berapa gitu ya. Jangan kamu beli apel 1 kuintal terus contohnya 1 kuintal. Nggak begitu. Ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya sudah bersama ya. Sekarang aku lanjut. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang tidak didapat oleh para utusan yang lain. Ya. Enggak didapat. Nanti kita lihat ya. Utusan yang lain itu dijambal sama Gusti Allah. Ya, kalau Kanjeng Nabi Muhammad pernah sih dijambal. Nabi Muhammad itu cuma 3 kali dijambal. Dijambal itu dipanggil namanya langsung. Ya. Nah, sekarang setelah abdihi kita bergerak lagi ya. Seruan-seruan Allah ya dalam Al-Quran tidak memanggil beliau dengan jambal nama langsung. Gak boleh. Makanya gue bilang selalu, kalau gue dengan teman Kristen gue, mesti kan baginda Yesus. Kita tetap menghormati. Karena agama kita kan mengajarkan harus menghormati semua nabi. Tapi nabi bukan Allah. Itu kan orang bingung ada manusia dikatakan Allah. Terus nanti berdalih pakai filsafat. Jadi dibangun oleh filsafat konsep teologisnya. Dia bilang Allah bisa jadi apa saja loh. Bisa jadi apa saja. Allah kok nggak mau jadi tuyul misalkan. Artinya apa? Memang Allah itu bisa jadi apa saja. Tapi masalahnya Allah mau nggak? Itu pikanya sudah ada video kajiannya. Jadi kalau Allah mau jadi apa saja memang bisa. Tapi Allah mau enggak? Mau enggak Allah jadi manusia? Ya enggak mau lah. Itu permainan filsafat ya. Makanya konsep-konsep teologi seperti itu dibangun atas dasar filsafat, bukan Alkitab. Ya, ya. Kapan-kapan bisa aku jelaskan lah itu ya. Jadi seruan-seruan Allah dalam Al-Quran tidak memanggil beliau dengan jambal langsung. Melainkan dengan kata semisal ya ayuhan nabi, wahai nabi. Atau ya ayuhar rasul, wahai rasul. Gitu loh. Sekarang gini aja lah ya. Gini, supaya otakmu gampang menerima ya.
Kalau kafir-kafir kan sulit menerima, namanya saja tertutup ya. Kasih tahu nggak dikasih tahu itu seperti anjing. Jadi apa? Lidahnya dijulurkan. Jadi ya biarin aja gitu ya. Cuman kalau ada yang baik-baik, karena nggak semua kafir itu brengsek ya. Yang baik-baik juga temanku baik-baik itu. Kalau dia tanya ya aku jelaskan gitu loh. Tapi yang model-model kelas curu pesorak itu nggak usah direken, diabaikan saja. Ya, aku kasih contoh begini. Presiden kita kan Pak siapa? Pak Prabowo ya. Kamu kan nggak mungkin manggil Prabowo. Nggak mungkin kamu jambal. Nggak etis, nggak etika. Walaupun kemarin kamu nggak pilih dia atau kamu nggak setuju dengan arah politiknya, gue nggak ngurusin politik. Tapi secara etika itu nggak pantas. Cuman kalau kita panggil jabatannya itu pantas. Matur nuwun itu terima kasih. Matur nuwun Pak Presiden. Matur nuwun Presiden. Sampun Presiden, sudah Presiden. Tapi matur nuwun Prabowo, gitu. Pantas nggak itu? Sampun Prabowo, sudah Prabowo, itu pantas nggak? Kita nggak bicara politiknya lah. Nanti politik aku bikinkan playlist tersendiri ya. Kita kan ada politik embongan. Nanti kita bicara di sana. Ini terlepas politik. Entah kamu setuju, entah kamu milih dia, entah kamu nggak milih dia, itu bukan urusan di sini. Tapi aku akan ajak kamu ke dunia estetika, kepantasan. Kan nggak pantas dijambal. Tapi apa kabar Presiden? Apa kabar wow? Nggak pantas. Ya, lah. Gusti Allah itu memanggil dengan jabatan-jabatannya. Kalau nggak ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Gitu loh. Ini kajian kelas canggih, bukan kajian ecek-ecek. Kalau kafir otaknya otak udang ya jelas nggak ngerti. Ya, biasanya dia langsung menyerang Islam, tukang curang, tukang matamu goblok kuwi. Kami itu diajarkan kejujuran, nggak pernah ada curang. Ya, oke. Sekarang aku kasih contoh cukup 3 aja ya, 3 atau 2 ya. Contoh yang dipanggil dengan panggilan kehormatan itu ya ayuhan Nabi dan ya ayuhan Rasul ya. Jadi tidak jambal. Kalau tadi yang abdihi sudah ya. Oke. Ini aku hapus. Oke, terus di tap-tap ya saudaraku ya. Ini dah ya, hapus. Kita hapus dulu. Sekarang Nabi ya. Ya ayuhan Nabi ya, Nabi. Panggilan Nabi, panggilannya itu dipanggil Nabi ya. Nabi itu ada di Quran surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayatnya yang pertama. Kemudian Quran surat masih di Al-Ahzab 33 ayatnya yang ke-45. Kemudian Quran surat Al-Talaq ya. At-Talaq surat yang ke-65 ayat yang pertama. Bagaimana Kanjeng Nabi itu dipanggil Nabi, ya ayuhan Nabi. Nih. Ya. Oke. Buka Quranmu ya. Kita mulai di surat yang ke-33. Ya, surat yang 33 ayat pertama.
33 Al-Ahzab 33 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi. Ya. Wahai nabi, bukan wahai Muhammad, enggak begitu. Paham kalian? Ya. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tutil kafirina wal munafikin innallaha kana aliman hakim. Wahai nabi, coba bagaimana Gusti Allah Agung memuliakan sosok pribadi satu ini. Terus dapurmu katanya nyeluk jambal Muhammad ngono. Kalau kafir ya tuh urusan kafir, nggak ada masalah, orang mereka juga nggak punya etika. Kalau kita kan ada etika, seperti gue, baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa gitu. Ya. Cuman ya kadang-kadang namanya memberikan penjelasan tersilap lidah, terselip tang ya. Kadang-kadang Yesus gitu ya pernah juga sih. Kan itu bukan sesuatu yang disengaja gitu ya. Kadang-kadang itu ketika asik memberikan penjelasan gitu atau kita diskusi atau apa gitu. Tapi dalam kondisi normal gue tetap baginda Yesus karena kita diajarin untuk menghormati semua para nabi tanpa terkecuali. Itu etika kita sebagai orang Islam. Ya, nah sekarang berpusat ke nabi kita. Wahai nabi, nah kan indah banget gitu loh. Bukan wahai Muhammad, nggak begitu. Ya, ya. Nah, ini kebetulan nggak dikurung, nggak tahu kalau di tempat lu dikurung nggak dikurung Muhammad gitu. Nah, aku sekali lagi ingatkan, berkali-kali tak ingatkan. Dikurung nggak dikurung itu sebetulnya itu alat bantu. Kalau tanpa dikasih bantuan kamu sudah paham ya sudah nggak perlu gitu loh. Jadi nggak perlu dimasalahkan mau tutup kurung, tanda kurung, buka kurung, kurang kurung. Nggak masalah. Yang masalah itu justru kalau itu terjemahan diksi itu tidak ada dalam original teks tapi dia dihadirkan dan tidak dikurung. Nah itu yang bermasalah. Seperti babi dalam kurung itu harusnya hutan gitu. Karena original teksnya itu nggak membedakan antara babi dan babi hutan. Kitab Imamat itu kitabnya saudara tua kita, saudara Yahudi kita. Coba tanya. Makanya teman-teman Kristen nggak usah terlalu ego gitu loh. Enjoy saja, pengetahuan itu kan rileks gitu ya. Kamu tetap Kristen nggak apa-apa, tapi jangan terus ego. Coba tanya sama teman-teman Yahudi. Mereka membedakan nggak? Oh ini babi hutan. Ya, terus babi ini nggak boleh dimakan, tapi kalau babi hutan boleh gitu. Coba tanya, supaya kamu nggak keblangsak memahami apa aja lu makan gitu loh. Tapi ya hak lu, gue juga hormati aja kalau lu mau makan babi ya silakan saja. Cuma kan kita di sini kita mengkaji. Kitab Imamat itu kitabnya saudara tua kita Yahudi. Saudara kita kan Yahudi. Yahudi kan ada sebelum Nasrani yang menjadi Kristen dan sebelum Islam. Itu saudara tua kita. Kan nggak ada salahnya kamu kok baca Imamat ini kok babi hutan. Kan nggak dikurung itu. Harusnya dikurung. Babi dalam kurung hutan. Jadi yang kemarin saudara kafirku yang protes-protes tentang kenapa Al-Quran banyak dikurung, sudah aku jelaskan ya. Kurung itu alat bantu. Artinya si penerjemah itu membantu kamu memahami terjemahan Al-Quran itu. Alat bantu itu diperlukan senyampang kau perlu bantuan. Kalau tanpa tanda kurung kamu ngerti maksudnya ya sudah silahkan aja. Nggak usah dikurung-kurung. Aku pun juga kadang-kadang nggak setuju apa yang dikurung itu, nggak ada masalah. Cuman kan harus ada argumentasinya. Jadi bukan maksud kami itu nggak jujur. Gitu loh ya. Oke. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau menuruti ya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jangan diganti non muslim loh ya. Original teksnya kafir. Dan kafir itu
bukan menghujat, bukan menghina, enggak. Memang itu sebutan. Ya. Nanti kalau jadi non muslim ada non surga nanti. Apa begitu? Neraka nggak ada neraka. Ya. Lu apa? Non surga, kan jadi kacau. Ya. Jadi kacau. Berkali-kali sudah gue jelasin ya, itu tentang bagaimana non muslim itu salah sebetulnya. Ya. Oke, sudah ya. Di sini Gusti Allah Agung manggilnya dengan ya ayuhan nabi, wahai nabi, tidak dicambal. Ya. Kemudian surat 33 Al-Ahzab 45. Yang ke-45. Ya, ada kalanya kita pakai hardcover, ada kalanya pakai yang Android. Lihat kebutuhan ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka sayyida wa mubasiro wa naziro. Wahai nabi, bukan wahai Muhammad. Allah kagak begitu. Artinya Allah mengajarin kita, itu nabimu itu, hormati, jangan lu jambal gitu loh. Kalau agama lain mau manggil nabinya, bahkan Tuhannya, repot, antara nabi dan Tuhan aja kacau. Kalau kita kan jelas, siapa kanjeng Nabi Isa? Yaitu ya nabi, ya rasul, bukan Tuhan. Nanti dipelintir lagi itu. Padahal Tuhan jadi Tuhan. Itulah artinya. Jangan meremehkan terus. Ini kan terjemahan. Terjemahan kalau terjemahan salah, yang baca juga jadi salah. Itu kan ada kemarin pendeta itu. Asalnya dari Blitar, terus di Malang, nggak tahu kadang sekarang di Jakarta. Yang bawa Kristen Ortodoks Syria itu. Gue lihat di TikTok. Berapa kali gue undang mahasiswa untuk gue ajak diskusi, dia selalu menghindar. Ini yang dirubah, ini yang diterpisi, ini terjemahannya dol. Dia bilang begitu. Iya bos. Terjemahan pun kalau selalu direvisi, kalau nggak hati-hati itu bisa jadi masalah. Karena orang hanya baca terjemahan, jarang menukik ke original teksnya. Kalau Al-Quran kan ada, nah ini ada original teks nih, ada terjemahan. Jadi kalau gue nggak setuju pada terjemahannya, ayo kita ajak ke original teksnya, gitu loh. Jangan bilang memberikan apa ya, pembelaan. Ini terjemahannya yang direvisi itu. Iya, tapi lu hati-hati. Bagaimana Injil yang lebih tua ya, bahwa engkau mengenal aku guru dan Tuhan. Itu benar katamu, memang akulah guru dan Tuhan. Tiba-tiba diterjemahkan lagi menjadi engkau mengenal aku guru dan Tuhan. Memang benarlah katamu, memang aku adalah guru dan Tuhan. Oh, girang itu Tritunggal. Ini Yesus Tuhan, ini Yesus Tuhan. Gue sih gue biarin aja, nggak gue hambat. Iya, gue percaya Yesus itu Tuhan, lu nggak usah maksa gue. Yesus itu Tuhan, tapi gue bukan orang geblek, gue tahu sejarah kata Tuhan. Tapi Yesus kan bukan Allah toh. Lu cari di mana ada Bible mengatakan Yesus itu Allah, sampai nungging kepala lu nggak pernah ketemu. Itu artinya apa? Terjemahan pun nggak bisa sembarangan. Gitu loh ya. Oke, kembali ke sini ya. Wahai nabi, nah gitu kan. Jadi dengan panggilan yang indah. Gitu juga kalau kita mati nanti, semoga kita dipanggil oleh panggilan yang indah. Wahai nafsun mutmainah, hirji. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Kan gitu. Ya. Tapi kalau sholat aja enggak, puasa enggak, zakat enggak, sodako enggak, solawat enggak, terus mau surga, ya nggak tahu, mungkin ada surga yang lain, gue juga nggak tahu, terserah lu lah. Ya, oke, ya, gue baca di sini. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa gambar gembira dan pemberi peringatan.
Kalau di short video sudah aku jelaskan ya, mubasyiron wa nadhiron itu sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Tapi itu video pendek, ada short video di YouTubeku itu ada ya. Itu juga belum selesai aku berikan penjelasan. Harusnya ada short video berikutnya ya. Karena kan short video itu dibatasi, jadi nggak bisa aku jelaskan secara panjang seperti ini. Ya. Jadi di sini kan kalau apa namanya itu mubasyiron itu kan pembawa kabar gembira gitu ya. Tepat nggak itu terjemahannya? Ya. Kalau wanadiron itu memberi peringatan, itu tepat nggak terjemahannya? Gitu ya. Ya bukan salah sih, tapi gue merasa kurang tepat gitu aja ya. Oke, kita abaikan dulu itu, sekedar lewat aja itu ya. Sekarang ya Al-Talaq 651 ya. Sudah jelas ya? Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi. Jadi bukan ya ayuhan Muhammad, enggak begitu. Ya, sekarang 651. 651 ya. At-Talaq. Ya, jadi bukan al-talaq. Ya. Kalau di sana huruf ta itu harusnya ikuti at-talaq. Kalau lam baru nanti ya ikut di sini lam ya. Seperti al-zaitun itu kalau menurut gue salah. Harusnya az-zaitun gitu. Ya, tapi ada yang bilang nggak apa-apa pakai al-zaitun ya wis karepmu. Gue sih nggak ada masalah. Jadi meskipun gue gak setuju, gue gak ada masalah gitu loh. Karena kan dia juga punya hak mau bilang al-zaitun. Kalau menurut gue bukan al-zaitun tapi az-zaitun. Kalau menurut gue at-taqwa bukan al-taqwa. Kalau menurut gue at-talaq bukan al-talaq. Kalau menurut gue an-nur bukan al-nur. Jadi gak bisa semua dihantam al. Lihat huruf di depannya gitu. Nah, ini tak dia talak, maka at talak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyu. Lagi pakai nabi ya. Iza tolaqtum nisa afa tolaquhuna ya. Li idatina wa asul iddah wa takulloha robakum. La tukhrijuhuna min buyutina wa ya wau ya la yakhrujuna ila ayatina bipas saitim mubayina wa tika hududullah wa may yatada hududallahi faqad zalama nafsa la tadri la allallaha yudisu ba'da zalika amro. Terus makhrotnya kok parah. Gue sudah bosen jelasin ya, jadi nggak usah tanya itu ya. Wahai Nabi ya, ini tentang aturan main dalam Islam ya, tentang cerai, tentang nikah gitu, ya. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddah. Ya. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Jadi artinya perceraian itu bukan karena selingkuh, pelakor, gitulah ya. Dia sudah punya suami masih doyan sama laki orang. Pelakor ki apa sih? Apa pelakor gue? Lali aku. Lali. Penikmat laki orang ya. Sorry kalau salah ya. Kalau itu ya usir saja. Tapi kalau bukan karena kejahatan-kejahatan itu nggak boleh keluar rumah ya. Nggak jangan diusir dari rumah gitu lah. Cerai saja, tapi cerai yang baik gitu lah ya. Ini kalimatnya ya. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan jangan keluar kecuali jika mereka
mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Nah, misalkan dia berzina sama laki orang, nah itu nggak usah nunggu waktu. Kalau dia berzinanya ketahuan kamu pukul 10, maka 10 lewat setengah detik itu jejaan niku. Suruh keluar dari rumahmu. Ya, itu pelakor nggak bisa bejat itu. Ya, jam 10 kamu ketahuan, jam 10 kamu nyata, bukan katanya-katanya. Kalau katanya-katanya nggak boleh juga dalam Islam. Harus kamu benar-benar tahu. Jam 10 istrimu jadi pelakor, maka jam 10 lewat setengah detik jejaan bojomu kuwi. Suruh minggat, suruh keluar rumah. Gitu, ya. Sekarang kan sudah banyak bajingan-bajingan itu, nggak tahu aturan. Ya. Aduh, di Bennett lagi. Sebentar yang di YouTube ya. Tuh. Sebentar teman-teman YouTube ya. Sebentar. Tuh, gimana ini? Tuh, nggak tahu ini. Oke, sorry teman-teman TikTok ya. Ada yang ganggu lagi. Ya biarin lah ya. Mungkin itu kepuasan bagi dia. Ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Kita sudah 1 jam ini ya. Maka selesai di sini. Besok yang panggilan domir ya ayuhal rasul ya ayuhal nabi ya. Surat At-Talaq ya. Untuk yang di TikTok kita tunggu sebentar teman-teman berapa menit ya supaya teman-teman TikTok punya waktu untuk segera kembali ya karena di apa namanya di Bennett lagi. Silawan. Loh. Bentar. Lihat itu. Sudah powernya dibatasi, bolak-balik direpot. Tantangannya cukup berat. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang dia senang melakukan itu, ya silahkan lah. Ya, karena memang dakwah itu ya ada tantangannya. Kalau nggak mau menghadapi tantangannya tidur aja nggak usah dakwah gitu. Ya. Oke teman-teman TikTok segera kembali ya. Mohon maaf ada yang lagi galau mungkin ya. Sempat di-report tadi ya. Sekarang sudah kembali ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Kita lanjutkan. Ya. Aku ulangi lagi, aku baca. Ya ayuhan nabi. Wahai nabi. Ya, jadi dipanggil panggilan kesayangan ya. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat idahnya dan hitunglah waktu idah itu. Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji, yang jelas ya, sudah aku jelaskan tadi, kecuali keji ya. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru gitu ya. Jadi intinya ayat ini kalau memang cerai itu kan halal tapi kan paling tidak disukai gitu ya. Kalau orang-orang mengatakan istilah pintu itu pintu darurat
ya. Pintu darurat itu. Jadi sesuatu yang sangat dibenci tapi ya halal boleh gitu ya. Karena ada sesuatu tentang apa gitulah ya. Masing-masing orang punya cerita, punya masalah sendiri-sendiri, kita enggak tahu gitu ya. Itu boleh tapi sangat enggak disukai gitu ya. Nah, di sini dibilang walaupun sudah cerai itu jangan dikeluarkan dari rumah, enggak boleh ya. Kecuali perempuanmu itu bajingan, jahat, pelakor, berzina dengan laki orang, bini orang, apa namanya itu, gitu-gitulah kira-kira gitu ya. Nah, itu baru usir. Kalau enggak, mungkin karena jadi gimana ya? Tetap kita disuruh memperlakukan dengan baik gitu. Inilah hebatnya Islam. Enggak boleh mentang sudah cerai lu pergi lu dari rumah. Enggak boleh begitu. Ya. Oke, jadi harus diperlakukan dengan baik, ya, dengan baik. Karena ada harapan nanti siapa tahu bisa rujuk lagi gitu loh. Ya, karena keputusan diambil secara emosi kan, kita orang emosi kan bisa saja ngambil keputusan dan itu keliru kan gitu ya. Oke, tapi itu hanya insight ya. Insight yang aku mau jelaskan secara krusial di sini adalah ya ayuhan nabi ya. Kalau intinya tadi memang tentang aturan cerai mencerai itu. Jadi Islam itu ada aturan nikah, siapa boleh dinikah, siapa nggak boleh dinikah, kalau cerai gimana, kalau rujuk gimana, itu lengkap. Coba tanya di Kristen, ada nggak aturan itu? Bagaimana kalau mau rujuk? Bagaimana? Siapa yang boleh dinikah, siapa yang tidak boleh dinikah gitu. Ada nggak? Biasanya sih nukilnya nanti itu kembali ke hukum Musa. Sejak hukum Musa itu kalau bercerai itu harus mengeluarkan surat cerai. Hukum itu Torah. Jadi kalau bilang hukum Torah itu justru salah karena hukum itu artinya Torah, maka sebut saja hukum Musa atau Torah Musa gitu ya. Oke. Sudah aku jelaskan ya di sini. Gusti Allah Agung memanggil dengan panggilan kehormatan yaitu Nabi ya. Wahai Nabi. Ya. Wahai Nabi. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan yang Rasul ya. Yang Rasul. Pokoknya kamu sabar aja ikuti, semoga ada waktu ya. Ini panggilan yang Nabi, nanti ada yang Rasul, nanti terus ada lagi yang memang ada karena tuntutan konteks Gusti Allah itu manggil jambal. Ada memang, cuman itu kalau gue nyari sih ya, kalau lu bisa dapat lebih ya alhamdulillah, tolong gue dikabari. Sejauh yang gue cari cuman 3 kali Kanjeng Nabi itu dijambal sama Allah. Ya, lainnya itu enggak. Kalau enggak abdihi ya ayuhan nabi, besok kita pelajari ya ayuhan rasul ya. Oke. Sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun nuwun baik yang ada di channel TikTok, mohon maaf tadi rungkat ya. Kalau lain kali kalau rungkat segera kembali lagi. Juga yang ada di channel YouTube, terima kasih, dan atas solawat-solawatnya matur nuwun, terima kasih, semoga Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Nggak tahu ini sudah dapat pertengahan sepertinya ya. Sebentar lagi likuran. Kalau kata orang Jawa likuran, Lailatul Qadar. Kita sudah bahas Lailatul Qadar belum itu ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.